Baik teman-teman, kita lanjut ya. Dari tadi ya, dari YouTube yang pertama, yang kedua kita bicara tentang bagaimana ilmu Islam terapan. Nah, ilmu Islam terapan itu sumber pertama dan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana posisi epistemologis Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis? Sebagai subsistem sains agama Islam ya, seperti dijelaskan tadi ya, saya jelaskan tadi maupun di YouTube yang sebelumnya, posisi Al-Quran dan hadis menjadi dasar keilmuan baik dalam merumuskan sumber, objek kajian, metode keilmuan, prosedur dan penarikan kesimpulan yang diperlukan di dalam ilmu tersebut. Artinya apa teman-teman? Kalau kawan-kawan sudah menyimak secara serius tentang posisi Al-Quran dan Al-Hadis ya, yang kemarin saya contohkan, idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu biru'usikum wa amsu wa biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di situ ternyata mengapa kita itu ketika membasuh sebagian kepala wamsahu biru'usikum, ternyata dengan bahasa wamsahu biru'usikum itu sebagian kepala, walaupun ada yang mengatakan wamsahu biru'usikum itu tidak hanya sebagian tapi semua dibasuh semua. Nah, ini struktur Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu ya. Nah, konsekuensi dari posisi tersebut adalah integrasi karakter dan keberadaan teologis Al-Quran dan Sunnah baik sebagai wahyu dari Allah atau sebagai fenomena kehidupan konkret ketika orang beriman melaksanakan ajaran tersebut. Jadi kita ketika misalnya mau menjalankan bersedekah ya, misalnya bersedekah itu kan orang sering mengistilahkan, orang kalau memberi, yang memberi tangan kanan, jari ini tangan kiri kan kalau bisa jangan sampai tahu itu ya. Nah, artinya apa? Ini menggambarkan betapa orang itu kalau memang mau melaksanakan ibadah itu ya yang ikhlas. Jangan kemudian la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kemudian orang ketika melaksanakan sedekah itu dalam bahasa Jawa itu diundat-undat ya, diungkit-ungkit gitu ya. Nah, integrasi epistemologi tersebut mengantar pada pengertian bahwa bukan hanya posisi sebagai dasar keilmuan semata, akan tetapi juga pada rumusan pemahaman dan produk pikir kemanusiaan tentang sumber agama tersebut. Nah, sehingga di dalam Al-Hadis itu orang ketika melihat ya, menyimak sejarah dulu, kita akan perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu ada salah satu sahabat yang ahli dalam strategi perang. Mungkin teman-teman masih ingat ya, siapa itu? Perang Khandaq. Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi kemudian ketika menggagas usul kepada Kanjeng Nabi agar membuat parit. Nah, sehingga jawaban Kanjeng Nabi ya memang antum alamu bi umuri dunyakum. Sama seperti ketika para sahabat itu menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wah seandainya kurma-kurma ini tidak usah dilakukan penyerbukan maka luar biasa. Nah, sehingga di situ ada ketetapan yang dipahami oleh para ulama bahwa penyerbukan kurma itu tidak dilarang, boleh-boleh saja itu ya. Nah, itu yang dipahami bahwa dari teks hadis ini lalu ada ketetapan Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi tidak memerintah juga tidak melarang. Kalau tidak perintah tidak larang berarti boleh, karena itu ada takrirnya atau ketetapan Kanjeng Nabi yang kemudian dijadikan sebagai dasar itu ya. Nah, teman-teman, kalau itu, maka bagaimana struktur keilmuan kita itu? Nah, integrasi antara sains yang bersifat empiris dengan Al-Quran dan As-Sunnah
yang bersifat transendental mempengaruhi susunan dan hubungan antar unsur di dalam susunan sehingga menghasilkan himpunan atau struktur tersendiri. Maksudnya apa? Ketika kita sudah memposisikan ya Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama, maka hal-hal yang bersifat empiris atau hal-hal yang bersifat keilmuan, apalagi hal-hal yang bersifat duniawi, itu pasti akan tidak pernah ada yang lepas dari posisi transendental. Kita itu dalam kehidupan kita secara zahiriah, orang hidup itu kan pasti akan mengalami proses-proses yang natural, proses-proses yang alamiah. Ya saya jenenge ana wong ya, misalnya wong itu ben bertahan hidup ya dia harus jaga kesehatan, dia harus makan, dia harus minum, karena secara fisik ini memang memenuhi itu semua. Ya, orang juga harus menggunakan kalkulasi matematik dan kalkulasi ekonomi gitu ya. Kalkulasi matematik dan ekonomi maksudnya gimana? Lah sudahlah, ora usah kerja, kita itu sudah diajari di dalam ilmu tauhid kita ya. Kabeh kan jarene wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ora usah kerja, ora usah lapo-lapo gitu ya. Nah, sehingga orang lalu tidak pernah berpikir secara matematis by target bahwa kita dalam hidup itu ya memang kalau misalnya orang hidup dalam keseharian itu kebutuhannya apa, berapa kebutuhannya. Ini kan sebenarnya kan kebutuhan-kebutuhan dalam kalkulasi matematik. Nah, tetapi apakah dengan kalkulasi matematik itu kehidupan kita memang akan selesai semua? Oh tidak. Tidak. Nah, buktinya tidak apa? Kata ilmu Islam terapan, ada sesuatu yang bersifat transendental dan mempengaruhi susunan dan hubungan antar unsur dalam kehidupan menghasilkan struktur tersendiri. Jadi kita itu tidak mungkin kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa berikhtiar kalau kita tidak memposisikan diri secara matematis. Lah wong kok terus angger kaya kapuk, kaya kapas yang ikut arah terbangnya angin kan tidak bisa. Nah, maka penjelasan-penjelasan yang kita ikuti ketika Gus Bahak menjelaskan ini luar biasa. Logika-logika sederhana baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu sangat membantu kita. Jadi kembali kepada tadi, orang bekerja itu dalam ranah ikhtiar, dan kita bekerja itu memang ada kalkulasi matematiknya. Itu ya, kalkulasi matematiknya apa? Dalam normalitas kita manusia hidup itu butuh nutrisi, butuh gizi, butuh asupan gizi, butuh makanan, butuh minum, bahkan butuh rekreasi dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dhahiriyah seperti ini harus dipertimbangkan. Tidak kemudian orang itu mengikuti Jabariyah. Ya. Jabariyah itu kan wis pokoke kabeh iku wis ditanggung karo Gusti Allah. Nek ditanggung Gusti Allah, saya menengahi nang jero kamar terus ora usah ikhtiar, ora usah kerja dan sebagainya. Nah, orang yang bisa menseimbangkan antara yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat natural ya, natural bagaimana kita sebagai manusia, tetapi ala kulli hal semua yang kita lakukan itu ada dalam keberadaan Tuhan, ada dalam keberadaan Allah, ada dalam keberadaan kodrat iradatnya Allah. Nah, orang yang seperti inilah orang yang bisa memposisikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber kehidupan kita. Nah, pijakan keilmuan tersebut sangat mempengaruhi produk pikir manusia baik untuk memahami atau untuk melaksanakan. Iso mbayangke aja kalau misalnya ono wong kok terus tidak mau memahami itu dengan baik, maka ya ayo kerja. Napa to, Pak? Kabeh niku ora wis ditakdirno Gusti Allah. Nah, gitu ya. Ya sama di era pandemi saat ini kan kemudian ada orang yang saking leng percaya karo takdir,
karo saking leng percaya karo ikhtiar. Nah, ternyata di dalam kita memahami kasus-kasus seperti ini pun ada kutub utara, kutub selatan. Ada kutub Mu'tazilah, ada kutub Jabariyah. Ya, orang yang Mu'tazilah ya dia akan mengatakan bahwa aku nek ora kerja, ora bakal iso mangan. Nah, itu kan kesannya lalu Mu'tazilah banget. Nah, sing Jabariyah piye? Wes ora usah, kabeh Gusti Allah sing nanggung. Nah, kita seringkali kemudian menamakan diri sebagai orang yang ada di tengah-tengah ahlus sunnah. Orang yang tidak condong ke Mu'tazilah juga tidak condong ke Jabariyah, walaupun Asy'ari maupun Asy'ariyah adalah produk-produk konvergensi ya, interaksi antara Mu'tazilah dan Jabariyah. Nah, dalam hal ini nanti bisa menjadi kajian lebih menarik itu sebenarnya. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, inilah sesungguhnya struktur keilmuan kita di dalam ilmu Islam terapan, sehingga pijakan keilmuan tersebut sangat mempengaruhi produk pikir manusia baik untuk memahami atau untuk melaksanakan. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sudah memahami paradigma ilmu Islam terapan atau struktur logis di dalam ilmu Islam terapan seperti itu, maka insya Allah teman-teman itu mudah memahami sesuatu itu gampang, menjelaskan sesuatu itu gampang. Nah, karena memang semuanya akan butuh penjelasan, baik dari sisi pengetahuan, dari sisi ilmu, apalagi dari sisi teknologi. Di dalam kerangka keilmuan ini, maka produk pikir tentang Al-Quran dan hadis berpeluang untuk menempatkan kedua sumber tersebut sebagai satu kesatuan sumber praktek dengan penataan unsur-unsur yang lain. Maksudnya penataan unsur-unsur yang lain begini, teman-teman. Jadi orang itu tidak bisa hanya berpikir tentang norma Al-Quran. Pertanyaan kita begini, misalnya teman-teman di atas mimbar ya, dalil ya, ar-rasi wal murtashi finnar. Nek bar medun teko mimbar iku kira-kira jamaahnya tekan omah terus ora do korupsi tapi. Nah, gitu. Nah, ketika ada orang dalil, apakah tidak ada manfaatnya Pak Ihsan? Oh, ada manfaatnya banyak sekali. Ketika kita menjelaskan ar-rasi wal murtashi pada sisi pengetahuan clear, ya, itu dijelaskan bahwa ar-rasi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama masuk neraka misalnya. Nah, tetapi kita sebenarnya butuh penjelasan langsung bagaimana hubungan antara orang yang memberi dan orang yang menerima. Kok kemudian bisa sama-sama masuk neraka? Ya. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau ada dua orang saling ingin membunuh, kok dua-duanya bisa masuk neraka? Iku nalare piye?" Ya, nek sing membunuh masuk neraka, ya logis jeung Nabi. Tapi yang dibunuh kok bisa masuk neraka itu piye nalare? Kan ndak adil, nggak fair. Oh, dia itu dibunuh kok. Ngono. Ya. Maka term yang ada di dalam hadis itu adalah qatala yuqatilu ya. Orang yang saling membunuh. Namanya saling ya, namanya aja saling ya. Ya. Kalau ada dua orang saling berpelukan, itu dua orang bertemu apa tidak? Ya bertemu, masa ana wah, dia tadi berpelukan, tapi jarak jauh ya jenenge ora berpelukan. Nah, berpelukan jarak jauh. Nek jarak jauh itu apa namanya? Kisbe ya. Nah, kisbe kalau jarak jauh. Nah, jadi orang yang orang yang saling membunuh ya. Al-qatil wal maqtul ya, orang yang membunuh dan dibunuh itu mengapa sama-sama neraka? Karena sama-sama ingin membunuh. Hanya persoalan waktu, hanya persoalan strategi, hanya persoalan siapa yang lebih dulu bisa membunuh, kill or to be kill. Kan gitu ya. Jadi membunuh atau dibunuh. Nah, maka dua-duanya itu sesungguhnya berangkat dari satu niatan yang sama, sama-sama ingin membunuh. Maka dua-duanya sama-sama neraka. Itu, dua-duanya sama-sama neraka. Nah, kalau
dua-duanya sama-sama neraka, maka kalau begitu benar, ya, ya benar, karena orang yang dibunuh pun ingin membunuh, hanya dia karena keduluan dibunuh, maka logis kalau dua-duanya masuk neraka. Nah Pak, kalau misalnya ada orang ya, yang satu tidak ingin membunuh, wong itu orang pulang dari kerja, kemudian dirampok, kemudian dibunuh. Nah, itu yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama neraka. Itu namanya tidak saling membunuh. Wong termnya di dalam hadis itu al-qatil wal maqtul, orang yang saling ingin membunuh. Nah, jadi dua orang yang sama-sama ingin saling membunuh, maka dua-duanya adalah masuk neraka. Nah, artinya apa, teman-teman? Ketika kita memahami Al-Quran maupun teks hadis ya, dengan baik, maka di situ kita bisa mudah mempraktekkan, mengamalkan, dan akhirnya kita bisa menjelaskan dengan baik. Nah, ringkasnya dalam kerangka ini, Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebuah rumusan epistemologi yang baru menurut standar epistemologi di dalam sains agama. Nah, oleh karenanya teman-teman, mengapa gagasan ilmu Islam terapan yang digagas oleh Prof. Muslim ya, jadi penggagas ilmu Islam terapan ini adalah Prof. Muslim. Apakah ini sesuatu yang baru yang kemudian tidak ada hubungannya dengan yang para pendahulunya? Oh enggak. Sebenarnya paradigma ilmu Islam terapan itu sudah sejak lama ya, tetapi ilmu Islam terapan itu sangat dibutuhkan karena kita itu hidup pada ruang dan waktu yang terus berkembang. Eranya zaman Al-Quran dulu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ruang dan waktunya sudah berbeda. Ya, ruang dan waktunya sudah berbeda. Nah, maka ruang dan waktu yang berbeda ini tentunya akan berkonsekuensi pada amaliyah atau pelaksanaan atau implementasi terhadap nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah juga menjadi berbeda. Karena terikat oleh ruang dan waktu. Nah, karena terikat oleh ruang dan waktu inilah kemudian kita harus mempelajari Al-Quran ini dalam konteks sosial budaya yang dalam istilah Sidi Ghazalba Al-Quran itu adalah produk budaya. Wah, ini biyen gueger ya. Waktu ada bahasan Sidi Ghazali BA. Jadi Sidi Ghazalba itu singkatan dari Sidi Ghazali BA. Waktu itu mencoba menjelaskan tentang Al-Quran dan Al-Hadis itu sesungguhnya adalah aktualisasi ya. Jadi aktualisasi. Bagaimana mengaktualkan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi praktek-praktek keberagamaan dalam kehidupan kita ini. Gitu. Ya, baik teman-teman. Barangkali ada pertanyaan sampai pada struktur Al-Quran ya. Belum ada ya? Belum ada. Kita lanjut. Belum, Pak. Ya, Quran dan hadis sebagai sumber sains. Sebagai sumber sains, Al-Quran hadis bukan hanya makhot atau sumber pengambilan hukum dan norma semata, akan tetapi juga lebih penting adalah sumber konsep dan teori dasar keilmuan dalam Islam. Maksudnya apanya? Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak hanya kita posisikan sebagai makhot sumber pengambilan hukum, tetapi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu juga ada sumber-sumber untuk teori dasar keilmuan di dalam Islam. Nah dulu teman-teman, kami di YIN ini dulu ketika masih STAIN, kami bersama dengan Prof. Muslim pernah menggagas IPA IPS beragama. Nah ini nanti juga bisa dikembangkan teman-teman di program studi matematik, tadris matematika, bagaimana matematika beragama. Nah, gitu. Jadi bagaimana matematika yang beragama? Ya matematika sebagai pure science ya, sama dengan IPA IPS yang dulu sudah pernah kami kembangkan, bahwa
IPA IPS beragama itu IPA IPS yang secara konten ilmiah tidak berubah. Ya lagi-lagi di mana-mana saya karena memang bukan bidang saya di ilmu sains di IPA maupun biologi, tetapi saya sering mencontohkan misalnya IPA ada klorofil. Klorofil itu apa ya? Zat hijau daun. Ya. Zat hijau daun, Mbak. Ya, zat hijau daun. Ketika kita mempelajari klorofil atau zat hijau daun, maka pure science-nya siapapun ya ilmuwannya menjelaskan klorofil atau zat hijau daun ya tetap seperti itu. Nah, bagaimana membedakan antara IPA yang sekuler dengan IPA yang beragama? IPA yang sekuler itu IPA yang dipelajari ya, IPA yang dipelajari di perguruan tinggi yang sekuler gitu ya. Nah, apakah ilmu IPA yang sekuler itu ada di perguruan tinggi umum? Ya, kita tidak menyebut dan mengklaim itu, tetapi intinya apa bedanya IPA IPS beragama dengan IPA IPS yang sekuler? Ya, IPA IPS beragama itu adalah IPA IPS yang secara pure science, secara teori ilmiah itu tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketika orang ya ilmuwan itu menjelaskan tentang hijau daun, tentang klorofil, maka lalu ada satu titik nilai-nilai transendental bahwa semua yang terjadi, urian-urian ilmiah yang seperti itu tidak lepas dari ada dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya sama ketika ilmu matematika itu dulu siapa ya dalam sejarah yang menemukan angka ya ilmu matematika itu siapa teman-teman? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Nah, silakan teman-teman yang memang berkompeten di program studi matematika, tentunya matematika yang ditemukan para ilmuwan Muslim pun sudah memposisikan bahwa belajar matematika adalah bagian dari pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu, maka matematika itu juga matematika yang penuh dengan nilai-nilai religius, penuh dengan nilai-nilai syariah, penuh dengan nilai-nilai transendental, penuh dengan nilai-nilai keilahian, penuh dengan nilai ketuhanan. Nah, kalau demikian, maka ilmu Islam terapan itu dalam posisi sangat penting bagi teman-teman yang memang concern di dunia matematika itu. Nah, ketika kita berpikirnya seperti ini, maka Quran hadis jangan hanya diposisikan sebagai mahot atau sumber pengambilan hukum, tetapi bisa saja sampai pada teknis-teknis yang terkait dengan teknik-teknik praktek kehidupan nyata. Nah, atas dasar konsep dan teori dasar tersebut, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dirumuskan penjabaran, pengembangan, dan pelaksanaan materi ajaran di dalamnya menjadi konsep dan teori praktek dalam beragama. Nah, sehingga saudara-saudara kita semua, kalau misalnya bicara tentang riba ya, riba misalnya. Kita itu kan sampai hari ini juga masih belum selesai diskusi tentang riba, perbankan itu ya, kemudian ada akad yang riba dan sebagainya. Nah, ini tentunya orang-orang yang sangat memahami nilai-nilai matematis ya, bahkan ilmu ekonomi dan sebagainya, nanti bisa kembali kepada rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hari ini boleh nggak transaksi melalui Grab ya, Shopee, apalagi ya, Bukalapak itu ya, di banyak hal itu. Nah, karena dulu itu kan istilahnya orang transaksi itu kan yadan biadin ya. Yadan biadin itu kan tompo tinompo ya, tangan-tanganan ya, yadan biadin. Nah, sekarang di era medsos. Nah, bisa enggak ini kemudian dirujukkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Oh, bisa. Itu. Karena kejelasan transaksi itu yang penting barangnya jelas, itu ya, barangnya jelas, tamlek tam itu ya, miliknya secara penuh, kemudian harganya juga jelas.
persoalan kemudian yang jual ada nilai ada keinginan untuk menipu dan sebagainya, ini transaksinya transaksi ngoror, itu hal lain. Tetapi transaksi yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan online dan sebagainya, ini juga sesuatu yang tadi implikasi konsekuensi dari dinamika zaman, dinamika global yang Al-Quran dan As-Sunnah ini akan menghadapi posisi yang sangat dinamis, terikat dengan ruang waktu yang berbeda. Nah, ruang waktu yang berbeda ini kalau tidak kita sikapi dengan bijaksana, maka nanti kita tidak akan bisa membreakdown nilai-nilai Al-Quran maupun Al-Quran dan As-Sunnah teraktualisasikan dengan baik. Nah, pengembangan atau aktualisasi dasar tersebut kemudian dirumuskan menjadi sains atau teknologi dalam keberagaman Islam. Nah, ini struktur Al-Quran dan Al-Hadis. Teman-teman yang saya hormati, jadi ketika kita bicara tentang pengetahuan, ilmu dan teknologi, posisi Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama, dan semua kegiatan praktek keberagamaan kita harus ada dalam keberadaan bingkai epistemologi yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu teman-teman. Jadi sampai sekian, mungkin akan ada pertanyaan dan sebagainya, nanti kita diskusikan. Terima kasih, silakan.